Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Selvi dari kelas 12 Multimedia. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Dendang. Di video kali ini saya mempresentasikan video tentang produksi massal. Dan yang akan aku bahas adalah tentang proses produksi massal teh sosro. Pertama, aku akan membahas pengertian tentang produksi massal. Produksi massal atau mass production adalah kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur dalam memproduksi barang dalam jumlah yang banyak dan biasanya dilakukan berulang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam kegiatan produksi massal, selain memproduksi dalam jumlah yang banyak, juga tetap menjaga kualitas barang dalam proses produksi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan konsumen dan menjaga pelanggan tetap setia dengan barang yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Kegiatan produksi massal ini tidak dapat dilakukan oleh pekerja saja, melainkan membutuhkan bantuan dari mesin-mesin besar yang membantu proses produksi massal menghasilkan barang sesuai target permintaan pasar. Perusahaan yang akan melakukan kegiatan produksi massal perlu melakukan perencanaan yang matang sebelum menjalankannya. Hal ini diperlukan agar kegiatan produksi massal tidak hanya berorientasi pada jumlah produk yang dihasilkan, melainkan juga menjaga produk sesuai standar kualitas yang telah ditentukan. Setelah itu, teh botol sosro adalah merek teh beraroma melati yang dipasarkan oleh PT Sinar Sosro. Teh botol sosro sangat populer di Indonesia dan kini juga dijual berbagai negara di luar Indonesia loh. Menurut hasil penelitian majalah SWA, teh botol sosro bahkan lebih digemari masyarakat Indonesia. Teh botol sosro pertama kali dijual pada tahun 1940 dalam bentuk kemasan teh kering siap saji. Pada tahun 1969, teh ini mulai dijual dalam kemasan botol dan merupakan produk teh pertama yang dijual dalam botol di Indonesia dan di dunia. Ini kamu lihat contohnya. Selanjutnya, mari kita simak bagaimana produksi massal dari teh botol sosro. Ini dia proses produksi. 1. Memilih bahan. 2. Membuat teh cair pahit. 3. Membuat teh cair manis. 4. Pemisahan botol dan kotak kosong. 5. Mengisi botol dan penyegelan. 6. Pergi melalui jet printer video atau expired. 7. Menempatkan dalam kotak. 8. Uji kontrol dan penjualan. Nah, aku akan membahas tentang proses pembuatan teh sosro. Pertama, memilih bahan. Bahan terdiri dari teh hijau, gula pasir, dan air. Air yang didapat dari kedalaman 150 meter dan diproses menjadi air yang berkualitas. 2. Membuat teh cair pahit. Teh hijau dicampur dengan bunga melati, air disaring dan dipanaskan hingga mendidih, lalu teh diseduh dengan air. 3. Membuat teh manis. Setelah itu, gula dilarutkan sehingga membentuk sirup gula dan dicampur ke tangki pencampuran bersama teh cair pahit sehingga membentuk teh cair manis. Setelah itu, teh cair manis disterilkan dan dipanaskan hingga suhu 900 Celcius. 4. Pemisahan botol dan kotak kosong. Botol dipisahkan dari kotak kosong dengan palletizer. Setelah itu, botol dan kotak kosong dimasukkan ke mesin pencucian botol dan kotak kosong. Di dalam mesin itu, botol direndam dengan suhu 80.900 Celcius, lalu 55.000 sampai dengan 1.000 Celcius, dan akhirnya dimasukkan ke dalam mesin botol instin. Setelah itu, botol dibilas hingga bersih. 5. Mengisi botol dan penyegelan. Setelah itu dimasukkan ke dalam mesin filter dan crowner untuk siap dimasukkan ke dalam botol secara langsung dan ditutup sehingga udara luar tidak masuk. 6. Pergi melalui jet printer video atau expired. Di mesin printer video jet, botol tersebut dicetak dengan kode produksi dan juga tanggal kadaluarsa. Yang ke-7, menempatkan dalam kotak. Botol tersebut dimasukkan ke dalam kotak kosong dengan mesin palletizer dan dibiarkan selama 3 hari sebelum dijual. 8.
Uji kontrol. Sebelum dijual, produk tersebut harus diuji secara fisik, kimia, mikrobiologi, dan organoleptik. Secara fisik dilihat dari kemasan. Secara kimia dilihat dari kadar gula dan pH. Secara mikrobiologi meneliti tentang perkembangan mikroorganisme dan organoleptik. Mengecek waktu dan kejernihan produk. Jika produk tidak memenuhi syarat tertentu, maka produk tersebut akan dibuang dan kemudian diolah kembali. 9. Penjualan. Setelah lulus uji kontrol, produk dijual dan didistribusikan ke toko. Berikut beberapa gambar proses produksi teh botol sosro. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Jika ada salah kata, saya juga minta maaf. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.